Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah manajemen investasi. Cuan. Oh. Manajemen investasi dan pasar Pasar modal. modal. Oke, dengan dosen kita Mbak Santi. Ya. Oke, Mbak Santi, kalau kemarin kita sudah membahas di sesi pertama pertemuan 2 ya. Sekarang kita masuk di sesi kedua, pertemuan kedua. Silakan. Kita lanjut lagi ya. Oke. Yang kemarin kita jelaskan tentang apa sih peran OJK sama Bursa Efek. Kemudian kita lanjut mengenal yang di struktur organisasinya yang bagian bawahnya itu lagi. Kita lanjutkan lagi untuk emiten. Emiten itu apa sih gitu kan? Emiten itu adalah perusahaan baik swasta maupun BUMN yang mencari modal dari Bursa Efek dengan cara menerbitkan efek saham, obligasi, dan jenis efek lainnya. Jadi tahu ya, emiten itu apa? Apa emiten adalah perusahaan ya, bisa swasta bisa BUMN, karena dari negeri BUMN. Kemudian dia yang mencari modal dengan dari bursa efek. Dari bursa efeknya, ya, dari toko mallnya tadi, dengan cara menerbitkan efeknya. Menerbitkan efek itu berupa, efek itu berupa saham, obligasi atau banyak mas jenisnya banyak. Itu namanya efek ya. Jadi misalkan saya punya perusahaan, saya butuh modal nih. Kemudian saya datang ke BIE ya, ke BIE tempat yang berjualan tadi ada mallnya. Karena saya menjual apa? Kalau perusahaan menjual jam tangan, menjual HP. Lah ini yang dijual efeknya. Efek itu apa? Ya bisa menjual sahamnya tadi, bisa menjual obligasinya. Jadi yang dijual itu bukan jam lagi, bukan jadi gitu ya gampangannya gitu ya. Jadi pahami itu dulu. Itu adalah emiten. Yang disebut kemudian emiten nanti itu. Selanjutnya di situ ada anggota bursa atau perusahaan sekuritas. Ya, jadi di sini banyak banget ya peran anggota bursa itu. Ada penjaminnya, ada perantaranya, broker ada manajer investasi. Nah, banyak sekali istilahnya. Jadi anggota bursa atau perusahaan sekuritas yang perusahaan sekuritas itu tokonya ya? Bukan perusahaan yang saya mau jual. Saya menerbitkan efek itu emitennya. Ya. Kemudian ada tokonya yaitu disebut perusahaan sekuritas. Nah, dia ada anggotanya. Nah, jadi misalkan kalau saya adalah produsen ya, penjual jam tangan, saya memproduksi jam tangan, terus ada orang yang menjualkan buka tokonya. Misalkan saya nih Mbak, saya punya pabrik jam tangan. Mbak Santi ini di dalam mall Paragon itu buka tokonya. Tapi enggak memproduksi jam tangan. Karena saya memproduksi jam tangan ini ada emitennya. Lah kalau Mbak Santi adalah sekuritasnya, tokonya yang menjual. Nah, dalam sekuritas ada penjamin. Wah, seru ya. Seru juga ya. Ternyata kalau dianalogikan, ternyata udah terjadi sebenarnya. Kayak gini. Iya, gitu. Ya itu ada penjamin emisi efek, underwriter, perantara perdagangan efek, broker. Ada manajer investasi. Kalau manajer investasi itu biasanya ketika saya itu awam sekali dengan investasi. Kemudian saya serahkan ke manajer investasi untuk mengelola dana saya. Jadi manajer investasi itu punya kelebihannya adalah dia mengalokasikan dananya itu dia mau kemana. Ditanamkan ke reksadana. Ini ditanamkan ke obligasi. Cocoknya seperti itu. Nah, dia seperti konsultasi gitu loh mas. Jadi saya investor yang saya nggak mau tahu apa-apa deh. Saya punya uang segini. Nih tolong dong dialokasikan kemana. Silahkan. Dipercayakan kepada manajer investasi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah fund manager. Nah, nanti juga akan dibahas ya ini apa sih perannya penjamin emisi efek gitu ya. Jadi nanti akan dibahas juga. Kemudian ada bank administrator, rekening dana investor. Itu nanti setelah kita awal mulanya kan ada nanti kita akan membuka rekening saham ya. Rekening saham itu ya kita buka di perusahaan sekuritas yang kita tunjuk. Jadi kita pilih perusahaan sekuritasnya si A. Tapi kita harus lihat dulu profil dari perusahaan sekuritas itu. Sekuritas juga harus kita cek juga. Bener, jangan-jangan tokonya juga toko abal-abal. Kemudian jadi kita harus cek dulu, kemudian kita minta dia bantuan untuk membuka rekening dana investor namanya. Kemudian nanti juga disambungkan ke bank bisa Bank Mandiri, bisa Bank BCA, Bank BNI. Jadi di mana dia bekerja sama. Misalkan aku Bank BCA, kemudian aku mau beli
emiten tadi saham di perusahaan emiten. Nah, kemudian kita harus membuka rekening dana investasi. Investor. Rekening dana investor. Jadi kita awal mulanya kita memilih perusahaan sekuritasnya, kemudian kita bisa buka rekening dana investor dulu, baru nanti disambungkan lagi dengan rekening bank. Jadi yang kita biasa yang dia kerjasamanya dengan siapa, kayak gitu. Ibarat kata BCA mengeluarkan rekening dana investor tapi yang ada di lewat sekuritas itu. Jadi nanti sirkulasi keuangan yang tentang saham ada di sini. Ada di rekening tapi tetap dana investor itu. Diawasin sama banknya juga. Banknya ini juga kan kedaftar di BI juga. Jadi aman gitu. Iya, jadi banknya itu jadi banyak yang terlibat sehingga lebih aman ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan kan, nggak serta-merta untuk investasi. Ya, jadi gampangnya tuh kalau rekening dana investor itu kalau kita beli saham, otomatis kita beli dalam terus dikelola dalam bentuk apa? Dalam bentuk rekening dana investor. Jadi aman. Jadi bukan terus kita ngasih duit ke investasi sekuritasnya. Mereka hanya mengelola ya. Semuanya serba online. Ya, dan rekening dana investor tadi juga connect dengan relate dengan bank BCA. Jadi bank BCA mengeluarkan rekening atas namaku untuk dikelola sekuritas di sana. Jadi saya bisa transfernya ke bank BCA. Bisa. Karena itu nanti mengeluarkan rekening dana investor yang dikelola oleh sekuritas. Betul sekali, Mas. Kira-kira seperti itu analoginya. Betul. Gambarannya seperti itu. Tapi itu tadi BCA contoh ya. Contoh aja. Nanti bank lain protes lagi, apalagi Bank Mandiri. Jadi ya itu contoh. Contoh saja. Kemudian. Lanjut ya. Kemudian di sini ada yang tadi di bagian ada lembaga clearing dan penjamin. Nah, apa sih semuanya itu ya? diamankan oleh lembaga penyelesaian dan penyimpanan. Itu kalau penyelesaian dan penyimpanan itu kalau terjadi ada apa-apa itu loh, Mas. Itu sudah dijamin. Udah ada yang menyelesaikan dan menyimpan bahwa keadaan keuangan kita itu aman. Kayak gitu. Jadi ada lembaga penjamin, clearing dan penjamin. Ya, semuanya di sini sudah ada semuanya ya. Nah, kita lanjut aja. Ini nice to know dulu ya. Hanya udah sekedar tahu lah. Nah, betul. Ini kalau disimpulkan jadi KPI tadi PT Clearing Penjamin Efek Indonesia itu lembaga yang menjamin menyelesaikan transaksi sampai selesai transaksinya. Kemudian ada Kustodian Efek Indonesia, dia melakukan penyimpanan dan penyelesaian transaksi juga. Kemudian ada produknya, ada OJK, ada sekuritasnya, ada bursa efek. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Harus kita tahu ya. Ada bursa efeknya, ada perusahaan sekuritasnya, ada otoritas jasa keuangannya, ada produk pasar modalnya, ada KSEI, Kustodian, ada Clearing Penjamin Efek Indonesia. Banyak ya. Banyak juga. Iya. Tapi kita harus tahu juga. Harus tahu. Ini pelan-pelan aja tapi pasti nanti akan dibahas lagi. Dan bisa kamu tanyakan kalau masih bingung. Dan kita wajib menjawab sampai paham. Sampai paham. Iki sebenarnya apa sih, Bu? Kok ada clearing sama penjamin? Kok ada penyimpan sama Boleh kamu tanyakan. Silakan tanyakan. Kustodian apalagi tuh? Tadi kok belum ada. Apa bedanya dengan rekening dana investor? Nah, itu bisa lewat WA kita komunikasinya. Dan nanti di grup di podcast Q&A kita bahas lagi. Jadi bisa lebih detail lagi. Sampai mudeng. Harus ya. Wajib. Kemudian di sini ada 8 langkah investor ya. Terdapat ada 8 langkah investasi. Itu pahami. Pertama pahami tujuan. Tadi balik lagi, pahami tujuan, kenali resiko, kemudian alternatif investasinya apa, tingkat resikonya seperti apa, batas investasinya mau apa, strategi investasi apa, kemudian manfaatkan jasa profesional jika diperlukan, tapi jangan sembarangan ya yang lagi in saat ini menggunakan jasa profesional tapi salah. Iya, benar. Jangan, karena saya financial planner loh ya. Oh iya, benar. Karena harus dibedakan juga financial planner dengan sekuritas. Harus dibedakan. Apa bedanya? Tanyakan. Nanti dijawab. Karena financial planner itu ada kode etiknya. Dia boleh sampai apa sih? Sampai apa ada batasannya. Boleh nggak mengelola danamu? Tanyakan saja. Kemarin itu. Ada kasus yang menarik ini. Baru-baru ini ada. Iya kan. itu baru rame itu. Ya. Padahal orang yang ternama juga. Makanya, ya. Kok bisa sampai kejeblos juga. Iya, benar. Dengan saham tertentu. Iya, oke, kemudian itu diperhatikan ya, pertahankan betul. tujuan investasi. Nah, kemudian ini ada prinsipnya ya. Prinsipnya kita
jangan main investasi aja, tapi kita harus punya dana lebih tadi Mas. Bener. Jangan karena wah hasil saya misalnya penghasilan saya 2 juta, saya buat ini habis, ternyata mau investasi nanti malah kesulitan. Jadi betul. Harus ada pergunakan dana lebih, betul. Ya. Kemudian kita harus tahu produknya. Kemudian jangan menempatkan hanya di satu investasi saja. Kalau bisa kita letakkan instrumennya di beberapa investasi. Misalkan kita beli saham, terus beli obligasi juga, misalkan seperti itu kan. Jangan satu tempat aja kalau bisa. Betul. Kemudian kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi. Betul. Penting sekali. Dari tokonya ya. Tadi nggak kenal tokonya. Kemudian investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang tadi ya. Jangan pengennya wes aku pengen untung wae ndang investasi terus akhirnya kedukun. Melipat gandakan uang Anda dalam itu jelas nggak mungkin itu. Betul itu. Kalau ada semuanya mau Mbak ya. Mau. Kemudian waspada penipuan investasi, tetap ya kita harus perhatikan penawaran investasi janji palsu. Ada janji palsu ya. Nggak hanya pacarmu. Kemudian nih yang kedua bujuk rayu. Nah, bukan pacar nggak cuma pacarmu aja yang bisa bujuk rayu menipu. Kemudian ada bahasa juga. Modus investasi itu yang ketiga. Makanya untuk mengetahui ini bujuk rayu palsu atau tidak ya kamu harus punya knowledge tentang siapa dia. Siapa pacarmu, siapa toko sekuritas, siapa barangnya seperti apa sehingga tidak mudah ditipu oleh perusahaan-perusahaan yang menjual saham. Nah, kemudian yang keempat ya itu ada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas, itu kita cek izinnya. Dari tadi kita bahas loh Mas. OJK, bawa-bawa pokoknya OJK. Pokoknya kalau nggak terdaftar di OJK, mending nggak usah. Nggak boleh gitu ya. Jadi mungkin itu ya penjelasannya. Ini untuk pertemuan kedua saya buat mini quiz quiznya lagi nih. Tadi kan Mas Alam udah bilang ya untuk memahami tentang lembaga-lembaga yang terlibat dalam struktur modal untuk mungkin lebih mendalam lagi. Tapi ini coba dibuat secara singkat aja. Apa sih yang sudah dijelaskan tadi, beda-bedanya aja, apa lembaga misalnya lembaga penjamin ki opo, bank kustodian itu apa, bank rekening dana investor itu apa, gitu aja. Jelaskan secara singkat lembaga yang terlibat dalam struktur pasar modal. Nih strukturnya coba Mbak. Coba yang mana tadi? Yang mana tadi ya? Yang terus. Nah, jelaskan singkat aja. Apa sih? Bursa efek tuh apa sih? Jadi secara global ketika lihat undang-undang kan banyak banget, ambil intisarinya aja. Ternyata dia sebagai penjamin bahwa danaku nggak akan hilang, aman kayak gitu. Jadi setelah kamu mengerjakan mini quiz itu kita akan jawab ya, biar mempermudah. Karena kalau kita nggak coba dulu mungkin nggak akan tahu. Tapi kalau kita coba salah nggak apa-apa. Ya kan salah nggak apa-apa. Nanti akan kita jawab. Mungkin bisa tanyakan gitu. Kita membuka sekali untuk pertanyaan-pertanyaan yang sampai mahasiswa itu paham. Ternyata ini. Sampai di sini di pertemuan 2 ini ya menarik sekali dari kita membahas tentang pasar modal itu apa, analoginya gimana sih hubungan pasar modal, sekuritas, saham emiten itu apa, investor itu apa. Kemudian ada toko-toko juga. Kita masuk mall juga. Sampai anggota dari sekuritas itu apa saja. Betul. Nah, kalau masih bingung silahkan tanyakan. Pokoknya kita akan kejar dosennya untuk sampai mau menjelaskan sampai mahasiswa harus paham gitu. Betul sekali. Jangan sampai kamu keluar dari sini nggak paham. Sayang sekali. Banget. Betul, sayang kan? Sekali. Jadi tanyakan gitu sampai kita akan menjelaskan semudah mungkin sampai mahasiswa wajib memahami semuanya tentang pasar cuan tentang manajemen investasi dan pasar modal ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih Bu Santi. Kita jumpa lagi di pertemuan ketiga di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.